Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan semangat ya. Yang paling penting adalah tetap semangat walaupun di rumah ya. Sholawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk membuka materi atau pembelajaran pada hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk hari ini saya akan memberikan sebuah materi, yaitu tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan bisa kalian baca atau bisa kalian buka buku yang sudah kalian beli ya. Kemarin saya sudah menyampaikan atau kita sudah membahas tentang norma, macam-macam norma ya. Dulu ada norma agama, kesusilaan, terus norma hukum, dan norma kesopanan ya. Mudah-mudahan sudah mengerti semua ya, sudah paham semua ya. Untuk hari ini saya akan membahas tentang perilakunya ya, perilaku sesuai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu dibagi menjadi 4. Yang paling utama itu adalah di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, yang ketiga di lingkungan masyarakat, dan yang keempat itu di lingkungan negara. Perilaku norma yang perilaku sesuai norma dalam lingkungan keluarga itu contohnya seperti apa? Kita itu kan dilahirkan atau pertama kali kita itu ke dunia ya, lahir dari rahim ibu kita itu langsung yang pertama yang kita kenal itu adalah lingkungan keluarga. Kita dididik, kita dirawat, dikasih makan itu oleh orang tua atau oleh keluarga kita sendiri ya. Perilaku yang bagaimana sih yang sesuai dalam lingkungan keluarga ya? Yang pertama ya, kita sebagai anak itu harus patuh kepada orang tua. Tidak boleh membantah, tidak boleh membantah apapun yang disuruh oleh orang tua, terkecuali mungkin salah ya, itu tidak usah dikerjakan. Tetapi kalau selama perintahnya itu baik, kita harus laksanakan. Ibaratnya suruh membeli gula ke warung, itu harus mau ya, harus mau. Jangan sampai saya nggak mau gitu, saya nggak mau, atau capek, itu nggak boleh. Kita harus. Yang kedua adalah membantu orang tua dalam tugas rumah tangga ya, membantu orang tua dalam tugas rumah tangga. Contohnya apa ya, yang bisa kita kerjakan saja, contoh nyapu, nyuci piring, terus nyuci baju. Paling tidak kita nyuci baju punya sendiri, tidak usah punya semuanya ya, paling kita membantu lah, intinya membantu orang tua. Yang bisa masak ya silahkan, bisa bantu ibunya untuk masak gitu. Yang ketiga adalah saling menyayangi ya, saling menyayangi dan memberi dukungan ya, pada orang tua, kepada adik, kepada kakak, itu harus saling menyayangi. Jangan sampai berantem ya, walaupun kadang-kadang kita harus berantem ya, berantemnya berantem kecil-kecilan, tidak sampai dengan musuhan sampai 1 minggu, itu nggak boleh yang namanya seperti itu. Yang keempat adalah melaksanakan kewajiban belajar dengan baik. Tuh, kita disekolahkan berarti otomatis kita harus belajar. Jangan sampai kita mengecewakan yang namanya orang tua. Sudah disekolahkan, sudah dikasih makan, sudah dikasih semua fasilitas, kita tidak mau belajar. Paling tidak kita harus membanggakan kedua orang tua kita dengan nilai yang baik. Tuh. Terus yang kelima itu melakukan kegiatan keagamaan secara bersama ya, melakukan
acara keagamaan secara bersama. Kita sebagai umat muslim, kita belajar ngaji, baca Quran, sholat bersama. Yang laki-laki itu ke masjid, yang perempuan di rumah sama ibunya. Itu seperti itu ya, belajar ngaji, pokoknya belajar tentang keagamaan. Itu perilaku di dalam lingkungan keluarga. Nah, yang kedua, bagaimana kalau perilaku sesuai norma dalam lingkungan sekolah? Ya. Silakan simak baik-baik. Yang pertama contohnya itu patuh pada tata tertib sekolah. Itu yang paling utama, itu adalah patuh pada tata tertib sekolah. Ya. Sekolah itu selalu ada tata tertib. Contoh, kita berangkat itu harus menggunakan seragam lengkap, pakai sepatu, ya, pakai kaos kaki, bajunya dimasukkan. Itu kita harus kita harus mengikuti aturan itu. Jangan sampai sudah ada aturan itu tapi kamu itu masuk dengan seenaknya, tidak pakai sepatu, bajunya dikeluarkan, atau mungkin harus pakai dasi, tidak pakai dasi, itu tidak boleh. Ya. Yang kedua adalah melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Kalau ada tugas, kerjakan dengan baik. Nah, ini masih ada tugas-tugas kemarin yang saya kasihkan, masih ada yang belum mengerjakan. Besok saya tagih, ya. Kalau masih ada yang belum mengerjakan. Tuh. Terus yang keempat adalah hormat dan patuh pada guru. Itu yang paling penting. Karena apa? Guru itu adalah orang tua kedua kalian. Ya, kalau di rumah itu orang tua kalian itu orang tua asli, ibu sama bapak kalian. Tapi kalau di sekolah itu adalah guru sebagai orang tua kalian. Kalau kalian tidak hormat pada guru, berarti kalian juga tidak hormat pada orang tua kalian di rumah. Itu bisa terlihat seperti itu. Ya. Intinya kepada yang lebih muda kita harus hormat, apalagi pada yang lebih tua. Cara bertutur kata pun kita harus baik. Ya. Yang selanjutnya adalah giat mengembangkan potensi diri. Ya. Setiap orang atau setiap anak memiliki potensi masing-masing. Potensi ini bisa berdampak pada hal-hal yang bersifat positif ataupun negatif. Itu, ya. Oleh karena itu, para siswa hendaknya mampu mengembangkan potensi masing-masing secara maksimal melalui berbagai kegiatan, termasuk kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Ya. Dari sekian siswa pasti potensinya itu berbeda-beda. Ada yang pinter sepak bola, ada yang pinter voli, ada yang pinter badminton, ada yang pinter tenis meja. Itu dari segi non akademiknya. Atau mungkin dari akademiknya, ada yang matematikanya pinter, ada yang bahasa Indonesianya pinter, ada yang mungkin matematikanya kurang baik tapi bahasa Indonesianya baik. Tuh, ada yang seperti itu. Jadi semuanya tidak sama. Itu perilaku sesuai norma yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah perilaku sesuai norma dalam lingkungan masyarakat. Nah, kalau ini adalah biasanya kalau kita di sekolah, di rumah kita perilakunya sudah baik, otomatis di lingkungan masyarakat pun kita sudah baik. Dengan tetangga kita harus baik, dengan teman kita harus baik. Ya, ada orang yang membutuhkan, kita tolong sebisa mungkin yang kita mampu. Kalau kita tidak mampu ya tidak usah. Ya, semisal ada orang jatuh, itu kita tolong, jangan sampai diam saja dilihatin, itu nggak boleh. Ya, dengan tetangga kita harus rukun, gotong royong. Ada kegiatan di masyarakat, contoh bersih-bersih jalan atau Agustusan, kita ikut nimbrung. Itu yang namanya perilaku sesuai norma yang ada di lingkungan masyarakat. Saling menghormati dengan tetangga, saling menghormati dengan orang lain. Ya, tidak membuat ribut, tidak membuat gaduh. Ya, contoh kita punya tip atau CD, ya. Kalau zaman dulu tip, ya. Sekarang kita
nyetel musik atau apa itu dengan keras, sedangkan tetangga kita itu lagi sakit ibaratnya, contohnya lagi sakit, itu kan keganggu. Nah itu nggak boleh seperti itu, walaupun CD-nya punya kita, tipnya punya kita, tapi kan itu mengganggu tetangga, itu tidak boleh ya. Itu contoh atau perilaku sesuai norma dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, yang terakhir itu adalah perilaku sesuai norma dalam lingkungan negara. Norma dalam suatu negara itu adalah norma yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Ya, kita tidak boleh melanggar. Contoh, kita tidak boleh mencuri, kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh main hakim sendiri, itu. Dan semua yang kita lakukan itu ada sanksinya. Kalau kita melakukan kesalahan berarti sanksinya apa? Bisa dipenjara atau bisa didenda dengan uang. Tuh. Tujuannya apa sih norma yang ada di negara itu? Ya supaya rakyatnya atau semua rakyat itu tertib. Ya. Jadi kalau tidak tertib atau kalau tidak ada norma itu seperti binatang. Kalau binatang itu kan tidak pakai norma. Ya, kadang-kadang baik, kadang-kadang teman sendiri dimakan. Coba seperti singa atau harimau atau macan. Ya, bisa mereka itu saling membunuh, bisa saling menerkam, bisa saling memakan. Tidak ada hukuman, tetapi dia juga tidak aman. Bisa saja dia nanti dimakan sama temannya atau macan yang lain. Ya, itu sedikit tentang perilaku atau sesuai norma dalam lingkungan sehari-hari. Ya, tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang keempat lingkungan masyarakat, yang keempat ada lingkungan negara. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.